Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-10 dengan topik yang relatif singkat. Pada kesempatan ini, kita hendak melihat begitu maraknya kanal-kanal yang membahas tentang agama. Bahkan, kita juga bisa menikmati banyaknya kanal yang berisi perdebatan antar agama. Fenomena ini sebenarnya sangat menarik dan saya sangat mendukungnya. Tetapi sudah barang tentu diskusi atau debat yang baik diperlukan agar terjadi tukar informasi yang baik juga, tanpa ada ancaman sebelum, ketika berlangsung, dan setelah selesai debat. Demikian juga bila yang terjadi percekcokan atau debat kusir yang bisa berujung saling menghina. Tentu hal seperti itu tidak dikehendaki dan hanya memalukan para peserta debat tersebut. Mengapa memalukan? Ini bisa kita lihat dari cara berdebat Ahmed Deedat dan Zakir Naik. Dengan tingkat kecerdasan yang rendah dari kedua orang ini, sangat sulit bisa diharapkan sebuah debat yang berkelas. Yang diwariskan ke kalangan Muslim hanyalah sikap kepo dari kedua orang ini. Pertanyaan-pertanyaan cerdas sama sekali tidak muncul. Sehingga debat atau diskusi yang berkualitas tidak kita peroleh. Yang ada hanya membuang-buang waktu. Saudara-saudara yang terkasih, bisa kita tebak pertanyaan-pertanyaan yang muncul sama seperti zaman purba. Sebagai contoh, kenapa Yesus Kristus harus mati menyelamatkan manusia? Tuhan kok jadi manusia? Yesus Kristus sebenarnya tidak disalib, tetapi digantikan dengan orang yang diserupakan. Kapan Yesus mengarang Injil? Kapan Yesus masuk Kristen? Padahal semua nabi adalah Islam. Dan sejuta pertanyaan lain yang sampai-sampai kalangan Kristen sendiri sangat jenuh untuk menjawab. Tetapi mereka akan tetap melakukan itu. Mengapa? Apa target mereka? Target mereka sampai kalangan Kristen menjadi stres dan bersikap masa bodoh. Akibatnya, kalangan Kristen akhirnya akan menjawab secara sembarangan. Dan kita bisa menebak akan berakhir di penjara. Seperti itulah cara mereka mencari dan menciptakan timing agar kalangan Kristen terpeleset. Bila debat hanya berdasarkan kebenaran kitab suci, kalangan Kristen bisa mengadunya. Tetapi dalam hal arogansi mayoritas, jangan pernah berharap. Tidak ada tawar-menawar. Sekali Allahu Akbar bergema, penjara sudah terbayang. Saudara-saudara yang terkasih, mereka dengan tersenyum puas melihat itu semua tanpa mau melakukan refleksi. Apakah perbuatan mereka itu benar atau tidak? Itulah kematian nalar dan hati nurani, akibat ketidakmampuan mempertimbangkan hal yang baik atau yang buruk lagi karena perbuatannya. Tuhan sendiri akan malu bila Tuhan dibela dengan cara yang memalukan. Oleh karena itu, sebaiknya seluruh apologet Kristen agar dapat menahan diri, tetap dalam konsentrasi tinggi dan selalu tersenyum. Memang negara kita ini sedang dalam situasi anomali.
atau dalam kebingungan juga melihat situasi antar umat beragama serta bagaimana mengambil tindakan. Di episode ke-11 nanti, hal ini akan kita bahas, bagaimana seharusnya negara bertindak. Bagi para tokoh Kristen, seperti Saudara Dr. Bambang Nursena, Dr. Deking Gadas, saya pikir tidak perlu turun untuk melawan kacang-kacang seperti Kainama, Donditan, Zuma, Irene Handono, dan yang sejenisnya. Anda lebih berguna untuk terus menjalankan program Anda masing-masing dengan terus mendidik second and third layer Anda. Sebisa mungkin harus ada pengganti Episkopos Romo Daniel Biantoro dan Pendeta Stephen Tong. Tulisan Anda berdua sangat dinantikan. Jadi, jangan terpengaruh sehingga waktu Anda habis untuk melayani mereka yang sudah dalam kategori keledai liar. Pengajaran seperti apapun tidak akan masuk lagi pada mereka. Saudara-saudara umat Islam yang terkasih, memanglah mau tidak mau kesaksian Alkitab menjadi semakin nyata dengan perbuatan mereka, para mu'alaf abal-abal ini. Bagaikan orang buta menuntun orang buta, memang sangat mengerikan. Sedemikian banyak orang buta yang masuk ke dalam jurang. Disinilah diperlukan kecerdasan tersendiri untuk menilai apa yang diajarkan pada mereka itu. Artinya, umat perlu mengetahui apakah yang diajarkan padanya itu adalah kebenaran. Apakah benar Al-Qur'annya mengatakan itu? Sebenarnya, untuk mengetahui itu sangat mudah. Berapa persen dari waktu di kanal orang tersebut membahas tentang agama Islam atau menggali tentang bagaimana membuat Islam menjadi agama damai? Dengan melihat itu, maka saudara dapat tahu ternyata yang bersinggungan dengan agama Islam boleh dikatakan hanya salam pembuka dan salam penutup. Sisa isinya hanyalah caci maki dan penghinaan bagi kalangan atau agama Kristen. Apakah kanal seperti ini yang Anda puja-puji? Bila itu Anda lakukan, Anda benar-benar menghina Allahmu. Seolah Allahmu menyelamatkan Muslim dengan cara menghina kekristenan. Saudara-saudara umat Islam yang terkasih, Anda harus segera memeriksa kitab suci Anda. Jangan-jangan para mu'alaf itu yang benar dan Anda salah. Mengapa seperti itu? Bisa jadi itu diakibatkan Anda terlena, tidak mau mendalami kitab suci Anda. Sehingga ketika para mu'alaf membawa gaya baru, Anda semua kaget. Tetapi bila Anda yakin dengan ajaran Al-Quran sebagai pembawa damai, maka segera Anda mau menegur kalangan mu'alaf yang asal mangap itu. Begitu berani mengatasnamakan Islam untuk menghina agama orang lain, mempersekusi, melarang beribadah, melarang mendirikan rumah ibadah, dan banyak lagi lainnya. Anda bisa belajar dari kanal-kanal Kristen yang tidak segan menegur kanal Kristen lain yang isinya tidak sejalan dengan ajaran Yesus Kristus. Memang harus diakui, kanal-kanal mu'alaf abal-abal inilah penyebab keruwetan di Indonesia. Mereka sedemikian bebas berkoar seenak perutnya, seolah mereka tidak terjangkau oleh hukum. Ditambah dukungan kalangan Islam yang bersimpati kepada mereka tanpa memahami persoalan, hanya karena romantisme atau karena sentimen beragama. Padahal
bila mereka mau memahami duduk persoalan dari awal, semua keributan tidak akan pernah terjadi. Saudara-saudara umat Islam yang terkasih, jangan pernah menempatkan orang Kristen sebagai pemicu keributan. Itu tidak akan pernah benar-benar terjadi. Bila Anda katakan dimulai oleh Christian Prince, silakan saja. Tetapi jangan seret-seret orang Kristen. Anda maju dan lawan di kanal Christian Prince. Tetapi bila Anda berteriak-teriak menista orang Kristen dari masjid atau di majelis taklim Anda, sama saja Anda memperlihatkan kebodohan dan niat Anda untuk memancing di air keruh. Seumur hidup Anda belajar bahasa Arab. Pakailah itu untuk mendebat Christian Prince. Bila Anda tidak bisa berbahasa Arab, Anda bisa berbahasa Inggris. Bila itu juga Anda tidak bisa, sepertinya lebih baik Anda diam. Karena bisa dipastikan, Anda tidak tahu apa-apa tentang agama Anda. Jadi, Anda jangan mendadak amnesia dengan mengatakan Kristen yang memulai. Kenapa Anda tidak mau menunjuk hidung Rizik Syihab, Abdul Somad, dan masih banyak yang lainnya? Sebelum sampai ke perusak kedamaian antar umat beragama yang dilakukan oleh mu'alaf-mu'alaf abal-abal. Jadi, tanamkan di otak Anda, orang Kristenlah yang benar-benar melakukan apologetika, sedang membela imannya, bukan Muslim. Saudara-saudara umat Islam yang terkasih, periksalah apa yang mereka katakan tentang kekristenan. Periksalah ayat-ayat yang mereka katakan berasal dari Alkitab. Lihatlah di Alkitab, apakah ayat itu ada atau isinya memang seperti itu. Tanyakan ke orang Kristen, apa arti ayat itu? Walau sebenarnya itu tidak perlu Anda lakukan. Karena Alkitab itu terang benderang apa maksudnya. Anda akan dengan mudah paham. Tuhan tidak akan pernah mempersulit manusia untuk mengerti apa keinginan Tuhan. Tanyakan dari mana asalnya apabila ada penceramah Islam yang menunjukkan bahwa dia memiliki Alkitab dan dia mengutip ayat dari sana. Pinjamlah, lalu periksa dan bandingkanlah Alkitab yang bersangkutan dengan Alkitab orang Kristen dan laporkan ke orang Kristen bila tidak sama agar diproses secara hukum. Karena dia memalsukan Alkitab. Jangan lindungi kejahatan seseorang sekalipun seagama dengan Anda. Saudara-saudara umat Islam yang terkasih, orang-orang seperti itulah yang menghancurkan hubungan antar Kristen dan Islam. Orang-orang seperti ini tidak boleh Anda bela sama sekali, karena mereka menghancurkan Islam dari dalam atau secara internal dengan berpura-pura menjadi apologet Muslim. Bila saudara Muslim berkenan untuk tidak mencampuri debat Islam dan Kristen, minimal tidak mengopeni mereka, dan Anda mau membela Kristen dari ancaman hukuman yang arogan, maka orang Kristen akan mendebat mereka dengan sama halus atau sama kasarnya dengan mereka. Dan bisa dipastikan mereka ini hanya sebentar dan dapat digulung oleh kalangan Kristen. Karena otak mereka memang tidak ada. Setiap orang seperti ini muncul, sebaiknya Islam dan Kristen bersatu. Jangan diberi panggung. Dengan demikian,
Kristen dan Islam akan selalu dalam damai. Orang Kristen tidak ingin bahwa apa yang disampaikan mereka ke Anda semua adalah kebohongan dari sesuatu yang tidak bisa mereka mengerti. Anda berhak untuk mendapatkan informasi yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, semua kita lelah melihat situasi Indonesia yang tidak akan pernah beranjak maju secara teknologi. Kita akan tetap menjadi bangsa yang bodoh. Bila kita belajar beragama, juga dengan membodoh-bodohi orang lain, itu tidak boleh terjadi. Seluruh pemuka agama harus dikontrol dalam melakukan aksinya. Kuncinya ada di umat. Umat harus aktif untuk belajar mandiri. Jangan pernah mau dijadikan objek, tetapi bersama-sama belajar dan mengenali apa keinginan Tuhan. Nurani kita akan berteriak bila ada ajaran yang tidak sesuai. Itu harus Anda dengarkan, jangan Anda diamkan. Bila Anda diamkan, maka nurani itu akan semakin melemah suaranya di telinga kita, karena terhimpit oleh beban pikiran, dosa, dan roh jahat yang ada di dalam hati kita. Nurani itu sendiri tidak pernah bisa mati, karena dia adalah roh manusia yang diberikan Allah ketika menciptakan manusia. Dan dia akan kembali ke Allah bila manusia yang mati. Roh manusia atau hati nurani yang murni inilah citra Allah di dalam diri manusia. Jadi, sangat jelas sekarang, bila Anda melawan hati nuranimu, maka nalarmu juga perlahan akan mati. Karena yang melahirkan nalar atau akal budi adalah roh manusia itu. Bila nalarmu mati, maka tindakanmu akan sama seperti keledai liar. Tidak mau mendengarkan ajaran dan menyenangi segala kemungkaran. Salah satu bentuk kemungkaran adalah menista agama orang lain. Jangan pernah Anda beralasan demi membela agama Anda sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. Ketidakmampuan Anda memahami kitab suci Anda membuat Anda memposisikan Tuhan Anda bagaikan Tuhan yang gila. Tuhan yang benar hanya akan memilih jalan yang benar untuk menghasilkan kebenaran. Sekali lagi, jalan yang Anda katakan benar itu hanyalah pemikiran Anda sendiri. Itu bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan selalu dalam kesucian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi, pahamilah secara komprehensif, bukan kalangan Kristen yang menginginkan keriuhan, tetapi kalangan mu'alaf abal-abal itulah yang harus Anda diamkan. Bila mereka diam, semua akan diam. Tetapi, kediaman seperti inikah yang diinginkan? Sudah pasti tidak. Manusia harus tetap dinamis. Tetapi yang harus dikontrol adalah isi kanalnya. Jangan pernah asal-asalan. Bila asal-asalan, maka kalangan Kristen memiliki amunisi sebanyak isi Al-Quran. Artinya, hampir 80% isi Al-Quran berkorelasi atau memiliki interseksi dengan Alkitab. Dan itu semua bisa dipertanyakan, dengan kata lain debatable, atau dapat diperdebatkan. Saudara Muslim juga harus fair menjaga perasaan kalangan Kristen. Jangan sampai meledak karena terus dipancing, yang akhirnya bisa berbicara sama kasarnya seperti para mu'alaf. Mengapa seperti itu?
karena pihak Muslim nanti yang akan malu sendiri. Karena yang ditangkapi adalah kalangan Kristen, sedangkan yang Islam akan tetap dibiarkan. Apakah Anda tidak malu? Atau Anda tidak peduli? Atau Anda malah bersyukur dan bangga? Bila yang terakhir yang Anda alami, yaitu merasa bersyukur dan bangga, ditambah Anda bertakbir, percayalah, Islam sebagai agama pembawa damai itu hanyalah mitos. Karena sebenarnya Anda tidak memiliki hati nurani. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.